Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aditya Purwandari di Advance Matrix. Kali ini kita akan mempelajari materi matriks. Apa sih matriks? Matriks itu merupakan kumpulan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. Kumpulan bilangan ini ditempatkan dalam tanda kurung. Nah, contoh penulisan matriksnya seperti ini. Dalam matriks ada beberapa istilah. Yang pertama ordo. Ordo itu ukuran dari suatu matriks yang ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom. Sedangkan ada istilah lain yaitu banyak elemen. Banyak elemen itu adalah banyak unsur matriks yang ditentukan oleh hasil kali banyak baris dan banyak kolom. Saya punya dua matriks di sini. Matriks A, kita lihat ordonya berapa. Tadi ordo adalah banyaknya baris dan banyak kolom. Jika kita menuliskan ordo dari matriks A, ordonya adalah 2, karena 2 baris, dan 2 kolom, 2 kali 2. Dan ini tidak perlu dikali jadi 4 seperti itu ya. Jadi jika ditanya ordo matriks A yang depan ini adalah ordonya 2 kali 2. Sedangkan banyak elemennya adalah 4, yaitu hasil perkalian jumlah baris dengan jumlah kolom. Untuk matriks A yang belakang, berapakah ordonya? Nah, ordonya di sini ada 2 baris ya. Dan 1, 2, 3 kolom. Maka ordo dari matriks A yang ini adalah 2 kali 3. Sedangkan banyaknya elemennya adalah 6. Matriks bisa digunakan untuk memecahkan soal-soal persamaan linear 2 variabel maupun 3 variabel nantinya. Nah, saya punya soal cerita, ibu membeli 2 kg mangga dan 3 kg jeruk dengan harga Rp45.000. Kakak membeli 5 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga Rp78.000. Jika mangga dimisalkan X dan jeruk Y, maka model matematika di atas dalam bentuk matriks adalah berapa? Kita bisa membentuk ini menjadi SPLDV biasa dulu. Misal tadi kan mangganya X. Maka ibu itu sistem persamaan linear 2 variabelnya 2x ditambah 3y sama dengan 45.000. Sedangkan kakak 5x ditambah y sama dengan 78.000. Kita bisa menuliskan SPLDV ini dalam bentuk matriks. Nah, ini untuk koefisien dari X 2, 5. Sedangkan yang belakang adalah koefisien untuk Y 3, 1. Oke, belakang adalah variabelnya X, Y. Yang belakang sendiri konstantanya 45.000, 78.000. Nah, seperti ini kalau ditulis dalam bentuk matriks. Ada istilah-istilah memang dalam matriks. Yang pertama, transpos matriks. Misal terdapat matriks A, maka transpos matriks A bisa ditulis A pangkat T. Yang penulisannya baris di matriks A menjadi kolom matriks A transpos, dan kolom di matriks A menjadi baris matriks A transpos. Misalnya, di sini ada matriks A dengan ordo 2 kali 3. 2 baris 3 kolom ya. Maka A transposnya menjadi ordonya 3 kali 2. Tadinya penulisan 1, 2, 3-nya ke kanan, sekarang 1, 2, 3-nya ke bawah. Begitupun juga dengan baris kedua, ini menjadi kolom kedua. Kesamaan dua matriks dikatakan sama jika ordo matriksnya sama dan elemen-elemen yang terletak pada dua matriks bernilai sama. Misalnya ada matriks A dan matriks B. Nah, ini kan ordonya sama ya, 2 kali 2, yang B juga 2 kali 2. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka tentukan nilai X dan Y. Kita coba kerjakan. Matriks A itu sama dengan matriks B. Maka elemen yang seletak itu nilainya sama.
kita bisa tuliskan di sini dulu. Nah, bisa dilihat untuk yang terletak di baris pertama, kolom pertama itu 2, sama. Yang terletak di baris pertama, kolom kedua, min 3, sama. Nah, ini 3x harusnya sama dengan 9. 3x sama dengan 9, maka x-nya 9 bagi 3, 3. 2y sama dengan 14. Maka y-nya adalah 14 bagi 2, yaitu 7. Operasi aljabar pada matriks. Ada beberapa operasi. Yang pertama penjumlahan. Syarat untuk penjumlahan, ordonya sama. Sifat penjumlahan dua matriks. Yang pertama komutatif. Penjumlahan dari matriks A dan B itu sama dengan penjumlahan dari matriks B dan A. Asosiatif. Ini seperti ini ya, A plus B dikurung tambah C itu sama nilainya dengan jika kita menjumlahkan B plus C dulu baru ditambah A. Yang ketiga, matriks identitas penjumlahan adalah matriks 0, sehingga berlaku jika ada matriks A ditambah 0, itu hasilnya matriks 0 sama dengan matriks 0 tambah matriks A. Dan matriks punya lawan matriks min A ya, sehingga A ditambah min A itu sama dengan matriks 0. Pengurangan matriks, syarat ordonya juga sama. Ada perkalian, syaratnya dua matriks bisa dikalikan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Oke. Misalnya ada matriks 2 kali 3, ada matriks 3 kali 2, lalu ada yang ordonya 2 kali 2, 1 kali 2, 2 kali 1. Ini misalnya A, B, C, D, dan E. Matriks mana saja yang bisa dikalikan? Tadi syarat matriks bisa dikalikan jika banyak kolom matriks A sama dengan banyak baris matriks B. Kita lihat di sini. Matriks A banyak kolomnya 3. Matriks B jumlah barisnya 3, maka A dan B bisa ditemukan. Tetapi B tidak bisa dikali dengan A. Karena kalau B kali A, di sini kolomnya 2. Oh maaf, ini bisa. B kali A bisa ya, ternyata. B kali A juga bisa. Ini kolomnya 2, barisnya 2. Bagaimana dengan matriks A kali C? Karena kolomnya 3, barisnya 2, dia tidak bisa. C kali A bagaimana? Bisa. Karena di sini kolomnya 2, barisnya 2. A dengan D tidak bisa. A dengan E tidak bisa. D dengan A bisa. E dengan A tidak bisa. Lalu BC bisa. CB tidak bisa. BD tidak bisa. BE bisa. Tapi EB tidak bisa. CD tidak bisa, tapi DC bisa. Lalu DE bisa, tetapi ED juga bisa ya, ED bisa. Nanti contohnya akan lebih jelas lagi jika dalam bentuk soal. Oh ya, di perkalian matriks itu tidak berlaku sifat komutatif. Perkalian matriks A dan B itu tidak sama dengan perkalian matriks B dan A. Nah, di sini misalkan P dan Q adalah bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks berordo M kali N. Perkalian bilangan real dengan matriks memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika ada dua bilangan real dijumlah terus dikali dengan matriks A, itu artinya ya P kali matriks A ditambah Q kali matriks A. Lalu jika ada perkalian bilangan real dengan penjumlahan matriks, dia bisa dipecah juga P kali A ditambah P kali B. Di sini ada perkalian bilangan real, ini bisa dikali dulu bilangan realnya, lalu dikali matriks A. Lalu 1 dikalikan matriks A itu sama dengan matriks A sendiri, min 1 dikalikan matriks A sama dengan min A. Nah, ini sifat-sifat perkalian dua matriks, tadi yang saya bilang di depan ya, tidak komutatif, bersifat asosiatif, distributif,
Ini seperti ini. Perkalian punya matriks identitas I yang bersifat I kali A sama dengan A kali I sama dengan A. Selanjutnya, jika B dan Q adalah bilangan-bilangan real, A dan B adalah matriks-matriks yang sepadan, maka berlaku PA kali QB sama dengan PQ kali AB. Kalau ada sifat selanjutnya, A kali B transpose, itu artinya sama dengan B transpose dikalikan dengan A transpose. Determinan matriks. Ini yang saya contohkan yang ordo 2x2 ya. Determinan matriks misalnya ada matriks A, A, B, C, D. Maka simbol determinannya adalah det A atau tanda kurung siku. Lalu matriksnya, itu rumusnya adalah AD dikurangi BC. Misal di sini ada matriks B, ordonya 2x2, yaitu 4, 6, 3, 5. Kita diminta mencari berapa determinannya. Maka bisa ditulis det B sama dengan A kali D 4 kali 5 dikurangi B kali C 6 dikali 3 4 kali 5 20 lalu 6 kali 3 18, maka determinan B 2. Inverse matriks. Jika diketahui matriks A, B, C, D, maka inverse matriksnya ditentukan oleh rumus seperti ini. A inverse sama dengan superdeterminan, lalu di sini posisi A dan D-nya ditukar. D-nya jadi di atas, pojok atas, kiri. Dan B dan C-nya diberikan tanda min. Nah, tadi kan determinan A, AD min BC, ya ini adjoin-nya, namanya adjoin. Jika determinan A sama dengan AD min BC-nya tidak sama dengan 0, maka A disebut matriks tak singular atau non-singular. Matriksnya punya inverse. Kalau ini tidak 0, kan inverse-nya bisa ditemukan. Tapi jika determinan A-nya 0, kalau 1/0, kan kita sudah tidak bisa melakukan apapun ya, maka matriks A-nya disebut dengan matriks singular. Matriks singular tidak punya inverse. Sifat-sifat matriks inverse. Jika A dan B adalah matrik-matrik persegi berordo 2 yang tak singular itu determinannya tak 0. A inverse dan B inverse masing-masing adalah inverse matriks A dan matriks B, maka berlaku dikurung ya, A kali B diinverskan itu sama saja dengan B inverse kali A inverse, B kali A diinverskan sama saja dengan A inverse kali B inverse. Jika A adalah matrik persegi berordo 2 yang tak singular, A inverse-nya adalah inverse matriks A, dan A transpose adalah transpose matriks A, maka berlaku A transpose inverse. A transpose inverse di sini sama dengan A inverse transpose. Ini.